mahjar wal mahal panggonan atau al mahal ing panggonane. Fa ida aroda mangka nalikane ngarapaken sapa sira al iktisara ing ringkes ala ahadihima ing atase salah sijine banyu utawa waktu fal ma'u mangka utawi banyu ku afdalu luwih utama. Jadi ini nerangna masalah istinja. Istinja niku sesuci asli cara Indonesia niku ya cepok, utawa cara Jawa niku ya pawik gampangan ini. Tapi tetap kudu dikaji. Dalam keterangan takrib niki al istinja wajibun. Wong sesuci niku hukumnya wajib. Ketika mau melakukan sholat ibadah. Bahan dan keterangan ini terbagi malih. Hukum-hukumnya itu terbagi. Asal mulane ketika memang menghendaki sholat maka wajib. Ketika bukan maka sholat itu jadi ora sah. Sesuci ini ora pas akhirnya sholat itu jadi ora sah. Lagi dibagi bahwa hukum wajib itu satu kalau memang menghendaki mau sholat. Yang kedua tidak wajib kalau memang ada hajat. Hajat niku berarti secara pandangan hukum tentang kitab anak niku diterangna bahwa wala yajibu ijtinabun najas atau ijtinabun nasi oleh bahwa dianjurkan ya harus menjauhi dari hal-hal yang najis tersebut fi ghairi shalah walaupun di luar sholat. Kemudian walaupun wa mahalluhu fi ghairi tatmihi bihi fi badanin au thawbin. Tapi dengan catatan kan asli hukumnya ini wajib kalau mau sholat, tapi tidak wajib kalau tidak mau mengerjakan sholat. Berarti nggak memang melakukan sholat aslinya bukan wajib, tapi dengan catatan orang langsung sesuci niku karena ada hajat ataupun orang tersebut niku sengaja dolanan kotoran niku maka haram karena tidak ada hajat. Bahwa haramun bila hajatin. Tanpa adanya uzur, tanpa adanya hajat, maka orang itu mboten asal sengaja dolanan kotoran niku mboten asal. Berarti ditarik kesimpulan bahwa wong ketika tas buang air kecil besar tanpa adanya uzur, tanpa adanya hajat kok mboten purun sesuci, berarti dengan sengaja dia mengotori badan dengan najis, maka itu hukumnya boten larang, berarti termasuknya ya asal dosa walaupun badan-badannya dewek, tapi menurut pandangan syariat ketika sengaja mengotori badan dengan suatu najis apapun bila hajatin maka hukumnya haram. Lah tentunya diterangkan bahwa dalam Islam ini ada keringanan. Jadi bukan Islam itu memberatkan, itu tidak. Dalam Islam itu meringankan. Dalam keterangan tambahan tempat ilmu ini diterangkan bahwa salah satu dari keringanan itu boleh menggunakan dua alat. Salah satu pun boleh. Tambau wajibun minal bauli wal haiti wal afdalu ayastanjia bil ahjari summa yutbi ahal bil ma'i. Yang pertama itu paling utama niku sesuci dengan menggunakan batu terus juga air. Tapi kan zaman dulu, sekarang ya wis tidak menggunakan batu. Waya justru ayat tasiro alal ma'i aw ala salah sati ahjarin. Terus boleh, jadi boleh ini oleh ketika duwe banyu niku sesuci orang mau banyu niku asli hukumnya boleh. Jadi orang latan hanya dengan keadaan darurat tok. Contoh anak banyu terus orang oleh nganggo liyane mboten tetep angsal walaupun ada air boleh menggunakan selain air, yaitu yang diterangkan itu seperti batu, 3 batu. Nanti ada penjelasan kelanjutannya bahwa tidak harus menggunakan batu, nanti diterangkan. Jadi ini memahami bahwa dalam Islam itu ada keringanan, yaitu sesuci paling utama adalah menggunakan air, karena air itu paling bisa menghilangkan suatu kotoran. Tapi ketika memang satu tidak ada air maka boleh, ataupun ada air juga boleh menggunakan selain air. Ini contoh yang dulu itu menggunakan batu.
Niki nerangna batu riyin asal usule riyin. Jadi menggunakan batu itu boleh dengan catatan syarat-syarat tertentu harus terpenuhi. Jadi misalkan lah ana banyu ini Pak nginum, misalkan lagi ning alas atau mendaki gunung niku kebelet akhirnya buang air kecil ataupun besar pan nganggo bersih kotoran banyune minim. Nah, sedangkan kudu sholat kayak termasuk tayamum kan juga boleh karena memang tidak ada air di sekitar. Adapun karena untuk kebutuhan minum, maka si orang tersebut boleh menggunakan selain air. Ataupun memang posisinya dia di rumah ada air tapi males menggunakan air, atis misalkan dingin, ya tidak masalah, aslinya tidak apa-apa menggunakan selain air, tapi dengan catatan memenuhi syarat. Jadi summa yudbi bilawaya justru ayat tasir alal ma'i atau ala salah satu ahjarin. Syaratnya kalau menggunakan batu, ini nerangna batu dulu teng kitab takbir. Awala salah satu ahjarin yang kau bihinal mahal. Satu, batu itu sifatnya harus bisa yang mengangkat satu kotoran tersebut. Jadi ketika mau menghendaki dengan batu itu syaratnya harus satu dulu, batunya itu bisa mengangkat ataupun menghilangkan kotoran. Jadi contohnya yang tidak bisa mengangkat itu batunya terlalu mulus ataupun batu mutiara yang tidak ada serat-serat, maksudnya tidak ada lubang-lubang sedikit lah, intinya kasar kayak keramik itu betul asal tidak boleh karena suatu benda itu tidak bisa untuk menghilangkan. Itu syarat yang pertama. Terus yang kedua, syarat yang kedua batunya itu harus suci, harus suci. Jadi batunya itu harus keadaan suci, itu bagi syarat yang kedua. Itu untuk masalah batu. Terus menggunakan 3 macam batu, maksudnya 3 macam batu itu 3 butir lah, misalkan ada 3 ataupun ada lebih dari 3 itu boleh. Ataupun satu batu tapi mempunyai sisi lebih dari 3, maka itu boleh. Menawi teng keterangannya takrib ini hanya diterangkan salah satu asalin yang kobihinal mahal faida roda al-iktisara al-hadimah fal ma'u afdolu. Ini hanya semanten tok. Lah niki kanggo memperjelas keterangan niki wonten kitab Fathul Mu'in niku diterangkan. Jadi istinja memakai batu atau sejenisnya itu boleh walaupun ada air duwe banyu, tapi karena memang males maka boleh. Yang pertama, satu syaratnya itu harus menggunakan batu. Itu alatnya dulu, alatnya harus menggunakan batu. Jika tidak ada batu ataupun ada batu, boleh menggunakan yang sifatnya itu seperti batu. Maksudnya seperti batu yaitu keras. Keras itu padat, menggunakan benda padat. Terus sifatnya itu seperti batu, yaitu bisa mengangkat kotoran. Itu boleh. Nah, nanti menjadi kias atau menjadi persamaan itu hanya seperti yang sekarang. Zaman dulu menggunakan batu, tapi kalau sekarang menggunakan tisu. Nah, itu tapi harus memenuhi syarat. Jika menghendaki mau bersuci dengan salah satu dari alat ataupun selain air itu boleh. Yaitu pertama di sini diterangkan bahwa bisalah sati mashatin. Wa yuswa'lam annahu yustarotu fihi min haitsu kaunihi bi ghairil ma'i arba'atu surut. Jika menghendaki untuk bersuci tidak menggunakan air, boleh loh ya boleh. Itu harus memenuhi empat syarat. Ayyakuna bijamidin. Yang pertama, barang tersebut yang menjadi alat untuk sesuci. Yang pertama itu harus benda yang padat. Berarti orang oleh bendanya niku sing boten padat. Contohnya sing boten padat niku ya nopo ya. Ya misalkan nopo lah benda yang bukan padat nopo contohnya. Benda kecuali selain air berarti sing selain air tapi tidak padat.
ya nopo endut lah, misalkan endut lah role harus yang berupa benda padat, banyak benda padat, misalkan benda padat tisu, kain, daun, itu kan benda padat. Syarat yang pertama harus menggunakan benda yang padat. Fala yakfi al-ma'i'u kama ilwardi wal kholu. Tidak boleh benda yang cair. Kalau cair harus menggunakan air yang mutlak. Maka tidak cukup menggunakan sesuatu yang cair selain air mutlak. Air mutlak itu ya air-air yang biasa digunakan. Contohnya air yang bukan mutlak itu seperti kama ilwardi, seperti bersuci menggunakan air parfum, itu tidak bisa mengangkat kotoran, statusnya walaupun bersih tapi dia masih najis. Ataupun seperti menggunakan air minuman yang bukan air mutlak ya, misalkan menggunakan teh, menggunakan kopi, ini tidak boleh. Yang kedua wa ayyakuna bitohirin. Yang kedua syaratnya pengganti dari air itu, satu tadi padat, yang kedua benda padat tersebut harus suci, tidak boleh dengan benda padat yang najis. Fala yakfi an-najsu kal ba'li wal mutanajjis. Tidak boleh menggunakan alat yang memang statusnya dia najis, batunya najis, dia tidak boleh. Ataupun menggunakan kayu boleh, hasilnya kayu itu boleh, tapi karena dia statusnya najis ataupun kayunya najis maka tidak bisa dipergunakan untuk sesuci. Itu syarat yang kedua, harus bendanya itu benda suci, terbebas dari najis. Wa yakuna biqoli'i li'ainin najasati. Yang ketiga syarat alat yang digunakan untuk bersuci itu bisa mengangkat kotoran, seperti kayu itu kan bisa mengangkat kotoran. Yang tidak boleh contohnya keramik, pecahan keramik yang halus itu tidak bisa, ataupun gelas plastik, nah dia nggak bisa karena dia tidak bisa mengangkat kotoran. Ketika dia untuk membersihkan pasti masih ada sisa karena struktur alatnya itu boten kasar, tidak bisa. Terus syarat yang keempat yaitu wayustarotu, syarat yang terakhir, berarti yang keempat itu benda yang dipakai ataupun alat yang untuk digunakan sesuci itu berarti harus yang bukan dimuliakan, berarti memang sudah tidak dipergunakan. Contoh yang dimuliakan yang tidak boleh itu seperti peci lah, misalkan peci, topi karena masih digunakan, ataupun roti misalkan. Ini contohnya kayak kamat amin kayak seperti makanan, jadi tidak boleh, harus menggunakan memang yang tidak dimuliakan. Itu 4 syarat untuk alat yang dibikin sesuci atau alat yang untuk bersuci, itu harus menggunakan yang tidak dimuliakan. Tapi kan dengan keterangan takdir ini kan cuma hanya nerangna batu, tidak ada kiasan batu. Maka kalau menggunakan dalam kitab Fathul Mu'in boleh menggunakan selain batu asalkan sifat-sifatnya seperti batu, dalam arti seperti batu itu bisa menghilangkan. Terus juga dengan memenuhi 4 syarat alatnya, yaitu tadi yang pertama benda harus menggunakan benda yang padat, yang kedua bendanya harus suci, yang ketiga mampu menghilangkan, mengangkat kotoran, berarti posisi ataupun alat tersebut tidak licin lah istilahnya gitu. Yang keempat benda tersebut bukan benda yang dimuliakan. Nah terus tambahan itu tadi syarat alatnya. Nah terus syarat kotoran yang boleh dibersihkan itu juga ada syaratnya. Jadi dalam kitab Safinah niku langsung diruntut totalnya ada 8 syarat boleh menggunakan batu atau semacamnya dengan memenuhi kriteria 8 syarat. Tapi nggak terlalu dirinci mana. Sing 4 itu kriteria alatnya, yang lain itu mensyaratkan
terjadinya keluarnya kotoran tersebut. Jadi tidak semua kotoran bisa disucikan dengan selain menggunakan air. Wa yustaratu fihi min haisul khariji sittatus surutin. Jadi ketika menghendaki bersuci maka syarat-syaratnya memenuhi syarat 6. Ayah hujal malwisi min marji. Terus pertama, syarat yang pertama adalah kotoran tersebut memang keluar dari tempat kotoran. Jadi bukan kotoran yang dari luar. Karena ini hanya keringanan untuk bersuci dari buang air kecil ataupun besar. Jadi misalkan kotoran itu bukan di tempat keluarnya kotoran, depan ataupun belakang, misalkan di tangan, itu tidak bisa. Sesuci tidak menggunakan tidak menggunakan air, itu tidak bisa. Hanya keringanan untuk buang air kecil ataupun besar. Itu satu syaratnya, harus memang untuk membersihkan yang sesuatu kotoran keluarnya itu memang dari depan ataupun jalan belakang. Yang kedua wa'alla yajifa, yaitu syarat yang kedua boleh menggunakan selain air, yaitu dengan tadi kriteria alat yang tadi sudah disebutkan. Boleh lagi menggunakan syaratnya itu yang kedua, kotoran itu belum kering. Tapi kalau kotorannya sudah kering maka tidak boleh. Contoh yang kering itu contohnya tembe buang air besar kecil, terus melaku disir sampai kotorannya itu kering, maka itu tidak bisa menggunakan selain air. Itu mau tidak mau harus menggunakan air. Beda cerita kalau memang keadaannya tidak ada air sama sekali, maka ya terpaksanya pakai itu. Tapi nanti setelah ketemu air harus kembali disucikan. Nah ini kan membahas yang ketika ada air pun boleh, menggunakan selain air, tapi dengan catatan itu. Syaratnya yang dibersihkan adalah kotoran yang keluar dari jalan depan dan belakang. Cuman itu saja, selain itu tidak boleh. Yang kedua, najis tersebut, kotoran tersebut belum kering. Kalau sudah kering tidak bisa, maka harus menggunakan air. Ketika dibersihkan menggunakan selain air, maka hukumnya statusnya masih posisi najis atau masih keadaan najis. Ketika nonton itu terus sholat, ya sholatnya mboten sah karena membawa najis. Tapi kalau memenuhi syarat ini, walaupun tidak diulangi menggunakan air, itu sholatnya tetap sah. Tapi alangkah baiknya itu tetap menggunakan air. Cuman karena model zaman saat ini wis beda. Jadi ning toilet disediakane tisu banyune lah anak, tapi ngawone tisu. Maka ya ora masalah sih, tidak masalah menggunakan selain air, tapi harus tahu syaratnya. Jadi saya ulangi, syarat yang pertama, kotoran yang dibersihkan itu memang hanya murni kotoran dari depan belakang. Yang kedua, najis yang keluar belum kering, jadi masih setelah melakukan buang air besar kecil langsung dibersihkan, tidak menunggu kering. Wa alla yujawiza safhata fil ghaib. Yang ketiga, syarat ini wa alla yujawiza, jadi kotoran tersebut belum melewati batas daripada tempat keluarnya. Contoh, kotorannya sudah menempel ke tangan, ke kaki, ke paha, selain lubang 2, maka itu tidak bisa menggunakan selain batu, harus menggunakan air. Jadi misalkan buang air besar kecil, nyipret ke paha, wis itu batal, tidak boleh menggunakan tisu ataupun lain, harus menggunakan air. Tapi kalau tidak sampai kemana-mana, kotorannya tetap pada tempatnya, maksudnya tetap pada tempatnya itu depan belakang, maka boleh. Karena syarat yang ketiga,
tidak melewati batas lubang keluarnya kotoran. Terus syarat yang keempat, jadi syarat yang keempat untuk kriteria kotoran yaitu najis yang keluar tidak terpotong-potong. Maksudnya terpotong-potong, ya maaf, jadi agak jorok. Misalkan lagi diare, itu tidak bisa karena posisi diare itu kotoran ya kemana-mana otomatis itu tidak bisa lebih melewati daripada lubang goit tersebut, lubang buang air besar ataupun kecil. Tapi misalkan tidak keadaan diare maka boleh. Jadi perlu dibatasi, tidak semua boleh menggunakan tisu, tidak semua dideleng posisi ini niku keadaannya bagaimana. Itu syarat yang keempat. Terus syarat yang kelima, wa alla yang takila anil mahali alladzi asobahu indal khuruji. Yang kelima, boten angsal ketika kotoran itu sampun berpindah tempat. Selain melewati batas lubang juga wis tidak boleh, apalagi sampai berpindah tempat. Ya, termasuknya nempel ke paha, ke kaki, ke tangan itu tidak boleh. Jadi wis batal, wis tidak bisa memakai tisu, harus memakai air. Terus syarat yang keenam, wa alla yatro'a alaihi ajnabiyun. Tidak boleh kotoran tersebut kedatangan ataupun tercampur dengan najis-najis yang lain ataupun benda yang basah-basah. Itu makanya boleh menggunakan tisu, tapi tidak menggunakan tisu basah. Kalau tisu basah malah tidak boleh karena si alat tersebut itu keadaan tidak kering, tapi keadaannya basah, maka itu tidak boleh. Karena yang kelima syaratnya najis yang keluar itu tidak bercampur dengan najis-najis yang lain ataupun benda-benda suci yang lain yang kering ataupun basah. Contoh memakai tisu kering tidak boleh. Memakai tisu tapi ada bekas lipstik ataupun bekas minyak setelah memakan gorengan misalkan, ataupun setelah buat membersihkan apa yang suci-suci, itu statusnya tidak boleh alat tersebut digunakan untuk bersuci karena posisi atau keadaan alat tersebut itu tercampur dengan benda suci yang lainnya. Jadi harus murni alatnya tersebut. Lah terus kemudian wau bahwa kitab Takribe ini bukan diterangannya menggunakan batu ataupun selain batu juga ada tata caranya, yaitu dengan cara 3 kali usapan. Jadi boten angsal hanya 1 usapan tok, boten bareng, belum sah. Misal nganggo waktu ataupun tisu pisan tok dihilangkan satu kali tok, 1 kali usapan itu belum boleh, harus 3 kali dan benar-benar dipastikan hilang. Walaupun pasti ada sisa sedikit, pasti karena tidak menggunakan air, tapi itu tidak masalah. Yang penting tetap 3 kali usapan, entah itu pakai batu ataupun semacamnya yang bersifat tadi kriterianya sudah disebutkan tersebut. Terus minimal untuk pengusapan itu tidak boleh bolak-balik. Misalkan ya inilah contoh, bolak-balik seperti ini tidak boleh, harus 1 kali 1, terus ambil lagi 2, ambil lagi yang ketiga. Terus dalam 1 kali usapan disyaratkan ya benar-benar langsung diambil semuanya, terus di kedua kali, terus sampai ketiga kali. Bahkan kalaupun sudah 3 kali masih ada sisa yang terlihat jelas ataupun belum terangkat, maka wajib menambahkan 4 kali, 5 kali sampai benar-benar kotoran tersebut hilang. Ini untuk masalah istinja. Jadi bukan masalah istinja itu menggunakan air ataupun selain air.
walaupun menggunakan batu, tisu, yang penting tadi sudah mengetahui syarat batunya. Jadi kalau waosaken malih boleh menggunakan istinja menggunakan selain air, walaupun posisi ada air boleh, tapi dengan catatan satu, alat yang dipergunakan itu seperti batu dalam sifatnya, yaitu padat, terus bisa mengangkat kotoran, terus harus 3 alat, maksudnya 3 alat niku 3 muka lah, maksudnya 3 muka, kayak usapan itu 3 kali. Terus alat yang dibuat untuk sesuci, entah itu batu atau persamaannya, satu harus dengan benda yang padat, tidak boleh menggunakan benda yang cair ataupun yang basah-basah, itu tidak boleh, seperti menggunakan minyak wangi, menggunakan hembodi, itu tidak bisa. Yang kedua dengan benda padat yang suci. Jadi benda padat kan banyak, tisu, kain, daun, kayu, terus apa ya banyak lah. Terus yang ketiga mampu menghilangkan kotoran tersebut, berarti mengangkat. Contoh yang tidak bisa mengangkat yaitu benda yang licin seperti piring, keramik, terus apa, gelas plastik, ataupun kersak, ataupun kertas yang kertasnya licin, itu ya tidak bisa, paman kertas minyak ya. Terus yang keempat syaratnya benda yang dipakai bukan benda yang mulia. Jadi 4 syarat itu harus terpenuhi dalam kriteria alat sucinya itu. Bendanya tidak yang dianggap mulia. Yang dianggap mulia seperti makanan, menggunakan roti ya nggak boleh. Tidak boleh menggunakan roti ataupun menggunakan sesuatu yang dirasa itu dimuliakan. Dalam arti masih dipergunakan, ataupun contoh yang gampang itu seperti makanan. Itu untuk syarat kriteria alat pengganti airnya. Nah, terus syarat lagi yang harus dipenuhi yaitu ada 6 syarat kotoran najis yang keluar. Syarat kotoran najis yang keluar. Yang pertama, bahwa najis yang keluar memang dipastikan dari kubul ataupun dubur orang, bukan selain itu. Jadi istinja ini boleh menggunakan selain air kalau memang hanya untuk membersihkan dari buang air kecil ataupun besar, tidak bisa untuk membersihkan di luar itu. Seperti contoh najis di tangan, di muka, di badan, itu tidak bisa. Kalau itu murni harus menggunakan air. Bahkan kalaupun di luar kubul dubur, contoh ini keluar pembahasan, contoh di tangan terkena kotoran ataupun di keramik terkena kotoran, itu walaupun sudah dibersihkan sampai benar-benar hilang, yaitu bentuknya tidak ada, warnanya tidak ada, bahkan rasanya tidak ada, tapi status hukumnya itu masih najis, disebut najis hukmiyah, maka itu mau tidak mau harus menggunakan air. Beda cerita kalau memang tidak ada air sama sekali dan tidak ada alat yang lain, maka yaitu berbeda itu. Nah, terus syarat, melanjutkan terang tadi, syarat yang ketiga dari kriteria najisnya. Tadi ulangi, syarat kriteria najisnya itu satu tadi harus yang keluar dari tempat depan ataupun belakang. Yang kedua syaratnya lagi harus belum keadaan kering. Jadi memang masih benar-benar setelah buang air besar, kecil langsung dihilangkan dengan alat tersebut. Tidak boleh menunggu kering. Misalkan setelah buang air kecil besar cari alat, baru cari alat, ketika sudah dapat alat si kotoran tersebut sudah menjadi kering, maka tidak boleh. Yang ketiga, najis yang keluar itu masih pada posisinya. Setelah buang kotoran, najisnya masih ada di situ, belum berpindah, masih pada tempatnya lah, tempat
keluarnya, belum sampai melebihi lubang tersebut, jadi belum kemana-mana, maka boleh. Tapi kalau sudah kemana-mana, maka tidak boleh menggunakan alat pengganti daripada air, itu harus menggunakan air. Dan yang keempat, najis yang keluar tidak terpotong. Maksudnya terpotong itu ya apa ya, tidak terpotong itu seperti orang yang diare lah, seperti orang yang diare, otomatis kan kemana-mana najisnya, itu tidak boleh. Yang kelima, tidak berpindah najis, tempat najisnya tidak berpindah tempat. Ketika keluar ya dari lubang itu saja, tidak boleh. Kalau sudah menempel ke tangan, ke paha, ke badan yang lain, maka tidak bisa menggunakan alat pengganti. Makanya ketika memang mau bersuci, ketika mau pakai batu ataupun tisu, pastikan jangan sampai menempel ke tangan. Jadi misalkan memakai tisu harus berlapis-lapis supaya tidak tembus ke tangan, karena kalau sudah berpindah itu tidak ada keringanan, harus menggunakan air. Yang keenam, yaitu najis yang keluar tidak bercampur dengan najis yang lain ataupun benda suci lain. Batunya tidak ada contoh najisnya, batunya suci, ataupun tisunya bukan tisu yang kering, tisu basah itu tidak boleh, ataupun tisu bekas yang ada bekas dari barang lain, seperti setelah untuk menghilangkan make up, ataupun tisu bekas setelah menghilangkan lipstik, itu tidak bisa digunakan untuk alat sesuci dalam istinja. Itu berarti 6 syarat untuk kriteria kotorannya. Terus untuk cara pembersihannya harus 3 kali usapan, tidak boleh hanya 1 kali. Walaupun 1 kali sudah terasa hilang, tapi tidak boleh, tetap diulang 3 kali menggunakan alat yang baru lagi. Misalkan 1 tisu sudah digunakan, ambil tisu lagi yang kedua, ambil tisu lagi yang ketiga. Dan sekali usapan dipastikan tidak bolak-balik. Maksudnya bolak-balik itu 1 kali usapan sudah, terus ambil lagi 1 kali usapan, tidak boleh kanan kiri istilahnya gitu, tidak boleh. Itu termasuk syarat-syarat boleh istinja sesuci tidak menggunakan air, walaupun ada air. Jadi perlu dipahami, boleh tidak apa-apa. Makanya misalkan jadi wong kota, neng kota temen pan istinja bisa juga pan buang air kecil besar jebule, karena memang orang kota nggak ada air, cuman ada tisu. Maka kalau sudah tahu tata caranya, monggo lah, silahkan, tidak apa-apa, dengan ketentuan yang tadi sudah diterangkan dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau dalam kitab Takrib hanya sekilas, Safinah juga sama sekilas, tapi gabungan antara syarat batunya, antara syarat kotorannya, dan syarat pemakaiannya itu gabung. Tapi kalau untuk Fathul Mu'in ini sudah dipisah-pisah. Ada syarat batunya bagaimana, alatnya bagaimana, dan syarat kotorannya bagaimana, dan caranya bagaimana. Dan itu untuk istinja kan ya cukup, teman-teman. Kalau kelanjutannya kita sih wonten wajtanipun istiqbalal kiblah, etika. Berarti setelah itu tadi pembahasan tentang syarat-syarat. Sekarang wajtanibu lan ngedohi sapa wong al istiqbala ing madhep kiblat, al istiqbalal kiblati ing madhep kiblat, wastibbaroha lan mungkuri madhep kiblat. Dalam keterangan syarahnya, wajib hukumnya ketika orang buang air besar kecil, ketika lapangan luas ataupun tempatnya tidak ada penghalang, niku haram hukumnya kalau menghadap ke kiblat. Haramnya itu kalau memang tanah lapang itu haram. Tapi kalau tanah tertutup ataupun dalam kamar mandi
maka menghadap kiblat karena ada batas tutup itu bukan haram tapi makruh. Kalau bisa jangan gitu, tapi tidak sampai hukum haram. Hukum haram itu ketika contoh ning kali lagi mari kali wis ngerti madhep kiblat mana misalkan, terus dewek jagong tongkrong langsung buang air besar, padahal jelas-jelas dia menghadap kiblat. Nah, posisi sungai kan otomatis tidak ada penghalang, luas, maka itu haram. Orang yang kayak gitu ya termasuk kena dosa. Maka kalau memang ada penutup tidak masalah, tapi kalau memang belum jangan dihindarkan karena termasuk kategori tidak ada etika.